Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali, amma ba'd. Pertama, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa hendaknya selalu kita jadikan sebagai rutinitas kita, yaitu untuk Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah banyak salawat kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang kami hormati segenap admin, segenap pengurus daripada komunitas Hijrah Sahabat Sesurga ini, ya mudah-mudahan tetap semangat di dalam menjalankan syiar Islam, di dalam menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu. Ya, mandala ala khairin falahu ajrun falahu mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ya maka dia akan mendapatkan pahala ya seperti orang yang menunjukkan kebaikan tersebut. Dalam hadis disebutkan falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi atau kama qala. Teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-29. Ya. Al-haditsu tasi' wal ashrun, hadis ke-29. Sebentar. Kita baca dulu hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, disebutkan di sini wa taqaddamal kalam alaih. Ya, biografi beliau ini sudah pernah kita bahas. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Ya Rasulullah, berikan aku suatu amal, ya tunjukkan aku suatu amal yang mana dengan amal itu bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Wa yuba'iduni minan nar, dan dapat menjauhkan aku dari api neraka. Jadi pada hadis ini ya terdapat hadis lain yang kontradiksi, artinya ya saling berlawanan secara lafaz. Dalam hadis ini sahabat Mu'adz bin Jabal ini minta kepada Nabi suatu amalan yang dapat menyebabkan beliau masuk ke dalam surga. Padahal dalam sebuah hadis yang lain disebutkan lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan lan, tidak akan, yadkhulu ahadukum, tidak akan ya salah seorang kalian bisa masuk surga bi'amalihi, dengan sebab amalnya. Kemudian sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Qala wala ana, meskipun aku, kata Nabi, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kau kama qala,
Hanya saja aku ini ya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab rahmatnya. Jadi artinya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Memang secara lafaz hadis ini kontradiksi, tapi sebenarnya kalau kita memahami hadis ini sebenarnya saling melengkapi. Saling melengkapi bagaimana? Kata ulama, ya, jadi sahabat ini ingin minta sebuah amalan yang dapat menyebabkan beliau masuk surga. Artinya, kalau seumpama kita melakukan amal itu, kita mengerjakan amalan-amalan itu, semuanya adalah karena rahmatnya Allah. Jadi tidak berlawanan maknanya. Jadi saling melengkapi. Dan sesuai dengan hadis ini, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sebab amal kalian. Kenapa? Ya belum tentu amal kita ini diterima. Tapi ya amalan yang kita lakukan itu dengan khusyuk, ya dengan tumak nina, dengan betul-betul menjalankan rukunnya, syaratnya terpenuhi sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi. Kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, sampai kepada imam madhab, sampai kepada para fuqaha. Nah, itu semuanya ya merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perbedaan-perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Maka dengan amal yang kita lakukan itu juga termasuk karena rahmat Allah, apalagi kalau itu melakukan dengan khusyuk. Ya. Jadi kita kalau beramal itu jangan pernah kita merasa amalan kita ini menyebabkan kita masuk surga, jangan. Tapi ya mudah-mudahan dengan amal itu ya Allah berikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga sebab rahmat Allah. Karena pernah diceritakan teman-teman, ada seorang manusia yang pernah terdampar di suatu pulau. Ya, dia di pulau itu tidak melakukan hal-hal yang lain, hanya ibadah saja. Bahkan disebutkan oleh ulama sampai 500 tahun ibadahnya. Ya, lalu kemudian ketika meninggal pada hari kiamat, dia ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, tapi bukan sebab amal ibadahnya yang 500 tahun, tapi sebab rahmat Allah. Lalu dia bilang, ya Allah, jangan masukkan aku dengan rahmatmu, tapi masukkan aku sebab ibadahku yang 500 tahun. Jadi dia tidak mau masuk ke dalam surga sebab satu rahmat Allah, tapi dia maunya itu sebab 500 tahun ibadah. Ternyata ya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menimbang amal yang 500 tahun dan satu rahmat Allah, ternyata rahmat Allah itu mengalahi daripada ibadahnya orang ini selama 500 tahun. Bayangkan. Gitu. Ada juga yang mengatakan ditimbangnya itu ya dengan satu biji mata, ya nikmat yang Allah berikan, ditimbang ternyata lebih berat nikmat mata. Ada yang mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, yang intinya adalah kita ini masuk surga sebab rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Makanya kita harus menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan Nabi Daud itu ya menjadi orang yang dipuji Allah sebagai ahli syukur, karena disebutkan beliau selalu bersyukur kepada Allah fisra wa dharra. Ya, baik ketika senang atau ketika susah, Nabi Daud selalu bersyukur kepada Allah. Nah, kita lanjutkan. Qala, kemudian Nabi menjawab, Nabi bersabda, laqad sa'alta an 'azim. Mu'adz, kata Nabi, engkau ini sudah bertanya tentang sesuatu yang agung, yang besar, perkara yang besar. Wa innahu, dan sesungguhnya perkara itu, la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Dan sesungguhnya perkara itu menjadi mudah ya
karena Allah yang memudahkan. Jadi kalau kita mudah sholat tahajud, berarti itu Allah yang memudahkan, bukan karena kita yang hebat, bukan. Kalau seumpama kita hadir majelis kajian seperti ini, ya artinya bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Kalau Allah memudahkan kita untuk hadir majelis seperti ini, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita ya untuk melakukan ketaatan yang lain, sholat berjamaah, sholat sunnah dan lain sebagainya, itu pada hakikatnya Allah yang menginginkan kita kebaikan. Maka janganlah kita ini ya teman-teman merasa sudah hebat. Jangan. Ya, orang soleh terdahulu itu mereka kalau beribadah merasa kurang. Kenapa? Merasa kurang. Ya, merasa ibadahnya itu tidak banyak, padahal sudah sholat ratusan kali, ratusan rakaat. Mereka merasa sedekahnya itu sedikit, padahal sedekahnya setiap hari dengan jumlah yang besar. Mereka itu kalau berbuat baik tidak tanggung-tanggung. Bahkan ketika sahabat Ansor ya mendapatkan kunjungan dari sahabat Muhajirin, ada yang punya istri 2, ya, yang satunya dia berikan kepada sahabat Muhajirin. Bayangkan itu. Ini bukan tidak tanggung-tanggung, ya. Mereka ini persaudaraannya kuat sekali antara kaum Muhajirin dan Ansor. Yang punya harta banyak, dia berikan separuhnya untuk sahabatnya yang Muhajirin. Yang punya istri 2, satunya dia berikan kepada sahabat yang lain. Seperti pernah terjadi pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika ditawari istri, ditawari harta, dia tidak mau. Malah dia bilang apa? Tolong tunjukkan aku kemana pasar. Jadi beliau tidak mau yang itu, tapi hanya ingin minta tunjukkan di mana pasar, tempat perdagangan. Artinya beliau ini mandiri, orangnya suka usaha dan tidak mau berpangku tangan kepada orang lain. Ini yang harus kita contoh, semangat yang seperti ini. Kita lanjutkan. Apa itu amalan yang bisa menyebabkan kita mudah masuk surga dan jauh dari api neraka? Yang pertama, ta'budullah, sembahlah Allah, la tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ya, jangan jadikan Allah itu nomor 2, tapi jadikan Allah nomor 1. Lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuqimus shalah, kemudian yang kedua amalannya dirikan sholat, terutama sholat 5 waktu. Kemudian sholat rawatib, sholat sunnah, sholat witir, sholat tahajud. Bahkan ya ulama-ulama itu mereka bahkan mewajibkan sholat witir. Kenapa? Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik ketika beliau bepergian atau ketika tidak bepergian, kemanapun Nabi tetap witir. Dan itu witirnya Nabi 3 rakaat. Makanya kata Imam Abu Hanifah, witir itu 3 rakaat, ya, menurut beliau. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan witir itu minimal 1. Ya, paling ringannya ya jangan 1 lah, minimal 3 lah. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i ya minimalnya 1 witir itu. Maksimalnya berapa? 11. Nah, ini witir. Ya, bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkan, ya, witir itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya, ada ulama yang mengerjakan witir sebelum tidur, seperti Imam Sya'rawi. Ya, beliau itu witirnya sebelum tidur, istiqomah. Ya. Kalau seumpama kita takut bangunnya kesiangan, artinya tidak sempat untuk tahajud, tidak sempat untuk witir, maka dianjurkan untuk witir sebelum tidur. Tapi kalau seumpama kita yakin bangun malam,
bangun sebelum azan subuh, maka dianjurkan kita untuk witirnya diakhirkan setelah sholat tahajud gitu. Nah, itu sholat yang paling afdal. Kemudian setelah itu ya barulah sholat rawatib, baru kemudian sholat tarawih. Nah, jadi sholat itu ada fadilah-fadilah yang banyak sekali. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk bisa menjaga sholat, terutama berjamaah. Kemudian waktu dia zakah dan mendirikan zakat. Ya, mendirikan zakat. Nah, dia bukan mendirikan zakat, melaksanakan zakat. Kemudian watasumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi pernah bersabda, afdhalus shaum, ya, paling utamanya puasa adalah saumu akhi Daud, puasanya saudaraku Daud, Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud ini sehari puasa, besoknya enggak. Sehari puasa, besoknya enggak. Ya, kalau bahasa Melayunya selang-seli. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mampu ya silahkan. Tapi saya punya teman itu, tetangga saya di Pontianak ini, beliau puasa sampai belasan tahun. Tidak pernah berhenti puasa kecuali 5 hari. Ya, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian 3 hari Tasyrik. Nah, itu yang tidak puasa. Tapi selain itu dia puasa. Tapi karena sudah menikah kemarin ini, baru-baru menikah di bulan Juli, maka beliau tidak puasa. Ya, mungkin mujahadah, mengamalkan hadis Nabi. Kalau tidak punya biaya, ya puasa. Kalau punya biaya, punya kemampuan, ya kesanggupan, silakan menikah, kan begitu. Nah, kita lanjutkan. Wa tahujjul bait, dan ya lakukanlah haji, ibadah haji, melaksanakan ibadah haji. Nah, itu salah satu daripada 5 hal yang disebutkan Nabi bisa menyebabkan kita masuk surga. Jadi ini standarnya. Lalu kemudian tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala aduluka ala abwabil khair, tidakkah kalian ingin aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Yang pertama kata Nabi, as-saumu junnatun, puasa itu adalah benteng atau perisai, pelindung, penyelamat. Ya. Apa penyelamat? Penyelamat manusia dari nafsu. Jadi kalau antum ini nafsuan orangnya, misalnya lah syahwatnya tinggi, ya, pikir yang negatif terus, bawaannya pikirannya khoyal, ya maka puasa ini artinya menahan, ya menahan. Silakan kita puasa, karena orang puasa itu lemah, tubuhnya lemah, sehingga ya keinginan untuk maksiat itu berkurang, untuk melampiaskan syahwat itu berkurang. Kenapa? Tenaganya habis karena tidak makan, tidak minum. Kemudian wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an-nar, dan sedekah itu dapat memadamkan atau menghapus kebaikan. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan atau dosa. Kama yudfi'ul ma'an-nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, ada api, disiram air, mati tidak apinya? Mati. Gambarannya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad memberikan contoh, memberikan pelajaran lewat sebuah permisalan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai contoh, ya, sebagai tauladan, sebagai sumber kalau kita ingin mengajari anak, mengajari seseorang itu, ya apalagi orangnya di bawah umur kita, maka kita boleh berikan perumpamaan. Kenapa? Mereka lebih cepat menangkap api, disimur air mati tidak? Mati, padam apinya. Ya seperti itulah dosa. Kalau seumpama kita bersedekah,
maka sedekah itu diibaratkan seperti air yang memadamkan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian wassalatul rajuli fi jawfil laili, dan kemudian sholatnya seseorang di malam hari, ya di pertengahan malam. Nah ini artinya sholat tahajud bisa, intinya sholat malam ya. Summa tala, kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Nah ini surah As-Sajdah. Ya. Nah disebutkan di sini ya, dan dia meninggalkan tempat tidurnya. Nah, jadi orang yang tahajud itu dia tidak berada di tempat tidur. Kemana dia? Dia berada di sejadah. Artinya kalau kita punya masalah, maka hendaknya kita biasakan untuk curhat kepada Allah, sekecil apapun masalah itu. Bahkan Nabi Ibrahim pernah dinasihati ya oleh Allah, diberikan bukan perintah tapi nasihat dari Allah. Apa kata Allah? Minta kepadaku walaupun hanya garam. Bayangkan, minta kepadaku walaupun hanya garam, meskipun itu garam begitu. Artinya walaupun remeh, minta kepada Allah. Makanya tawasul itu ada tiga cara. Yang pertama, kita minta kepada Allah melalui perantara kekasihnya, ya seperti para wali, para sahabat Nabi, ya Nabi Muhammad. Nah, itu minta kepada Allah, ya Allah kabulkan doaku ini, dan disebutkan hajat-hajatnya. Kemudian berkat kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad SAW, misalnya begitu. Atau boleh juga kita minta sampaikan kepada wali tersebut, misalnya begini, ya Rasulullah, misalnya kita di makam Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan saya ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya. Begitu boleh, itu namanya tawassul. Ya, ada juga yang tawassulnya itu langsung minta kepada Allah tanpa perantara, tapi ya siapa kita ya. Makanya kalau kita baca doa itu diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Kalau bisa juga tengah-tengahnya ada sholawat. Kenapa? Ya supaya cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti tiket VVIP. Ya, artinya ya istimewa. Doa yang istimewa itu doa yang di situ ada nama kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, karena berkat doa itulah, berkat nama Nabi Muhammad lah, Nabi Adam itu diterima taubatnya. Tapi dengan catatan kita tidak boleh meyakini Nabi Adam itu berbuat dosa, ya bukan. Tapi itu semuanya Allah yang mengatur sehingga Nabi Adam ya melakukan yang menyebabkan beliau keluar dari surga. Tapi itu bukan kelalaian Nabi Adam, bukan Nabi Adam berbuat dosa, bukan. Tidak boleh kita meyakini Nabi itu berdosa, karena para Nabi itu, para anbiya, mereka maksum. Nah, kita lanjutkan. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudih wa dhirwati sanami. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, apakah engkau ingin aku beritahu ya pokok perkaranya dan tiangnya serta puncaknya kebaikan itu? Qultu, kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, ra'sul amri al-Islam, pokoknya perkara itu adalah Islam. Artinya tunaikan
syariat Islam begitu. Wa umuduhu as-shalah, dan tiangnya perkara itu adalah apa? Salat. Wa zirwatu sanamih al-jihad, dan puncak dari perkara itu adalah jihad fisabilillah. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, apakah engkau ingin aku beritahu ya bagaimana supaya bisa memiliki itu semuanya, bisa mendapatkan itu semuanya? Apa kata Nabi? Ya, apa kata sahabat Mu'ad? Qala qultu bala ya Nabi Allah, iya ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanih, kemudian Nabi memegang lisan beliau, ya dipegang lisan beliau. Wa qala kuffa 'alaika hadha, kata Nabi, engkau jaga lisanmu ini dari keburukan dan ucapan-ucapan yang tak baik. Ya, qultu, kemudian sahabat Mu'ad bertanya, apa kata sahabat Mu'ad? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan dihukum ya Rasulullah dengan ya sebab perkataan yang kita ucapkan ini? Apa kata Nabi? Nakilat ska ummak ya Mu'ad, kalau bahasa kampung saya itu, emanglah kamu ini Mu'ad, begitu. Wahal yakuban nas ala wujuhihim, kata Nabi, ya apakah manusia itu akan ya yakubun nas, bukan tergelincir, kayak jatuh begitu ya. Nah, ala wujuhihim, di wajah mereka, au ala manakhirihim, ada yang mengatakan di hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan itu semuanya hasil atau buah ya daripada ucapan mereka. Jadi begini, apakah manusia itu akan tersandung ya wajah mereka di api neraka begitu ya, melainkan itu semuanya jatuhnya mereka itu ya akibat apa? Akibat perbuatan lisan mereka, ya hasil ya daripada lisan mereka. Rawahu Tirmidzi, bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Turmudi. Wa qala haditsun hasan sahih, beliau mengatakan ini adalah hadis hasan dan hadis yang sahih. Nah, jadi intinya adalah menjaga lisan. Jadi semuanya ini kembali kepada lisan. Kalau kita ingin mendapatkan semua dari pintu-pintu kebaikan, mudah masuk surga, inti daripada intinya apa? Kata beliau, kuffa 'alaika hadza. Beliau megang lisan beliau, beliau mengatakan, ya engkau jaga ini dari keburukan. Jangan engkau ucapkan yang tidak baik, ya membohongi orang, menyakiti hati orang, ya. Makanya diam itu selamat. Kenapa diam itu selamat? Ya kalau kita diam, kita selamat dari omongan orang. Kalau kita diam, tidak membalas dengan ucapan, kita tidak dihitung sebagai dosa karena diam. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Allah a'lam bishawab.